Misu berdiri di pembatas jembatan. Ia berpura-pura bunuh diri. Tapi tiba-tiba, dia terpeleset. Untungnya, petugas pemadam kebakaran, Kang Il, segera menangkapnya. Tapi rok Misu tertiup angin. Drama seperti apa yang akan terjadi di antara mereka? Misu adalah seorang ahli bedah. Tak hanya cantik, kemampuan bedahnya juga luar biasa. Suatu hari, seorang pasien wanita dengan memar datang ke rumah sakit. Misu dan rekannya, Ha-Yun, menduga pasien mengalami KDRT. Apalagi saat melihat tato suami wanita itu, Tuan Kim, yang semakin menguatkan kecurigaannya. Dia pun mengabaikan permintaan pemeriksaan dan meresepkan beberapa obat, lalu menyuruh pasien pulang. Akibatnya, pasien itu pingsan tepat setelah keluar. Tuan Kim panik dan meminta bantuan pemadam kebakaran. Setelah dibawa ke rumah sakit lagi, dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami aneurisme otak. Kondisi ini biasanya memiliki gejala awal. Dokter pun menyalahkan Tuan Kim karena terlambat membawa pasien ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Tuan Kim sangat marah. Dia segera berlari ke UGD, lalu menyerang seorang perawat. Untungnya, Kang Il segera menyelamatkan perawat itu. Tapi Tuan Kim tak mau mendengarkan Kang Il. Bahkan dia malah memukul Kang Il. Melihat Tuan Kim menangis, Kang Il tak tahu cara membujuknya. Dia mencoba mengambil pisau di tangan Tuan Kim, lalu melemparnya untuk mencegah niat buruk Tuan Kim. Sementara itu, Misu dan Ha-Yun diskors dari rumah sakit. Kasus Misu lebih serius. Lisensi medisnya bisa dicabut selama 3 tahun. Dan yang lebih buruk, jika kondisi pasien memburuk, kemungkinan besar lisensinya akan dicabut selamanya. Sehingga karir dokternya akan berakhir. Misu tidak bisa menerima itu. Pengacaranya berkata, temui saja petugas pemadam kebakaran yang dipukul Tuan Kim, dan bujuk dia untuk mengajukan banding. Jika keluarga pasien terbukti melakukan kekerasan, keadaan bisa saja berbalik. Demi karirnya sebagai dokter, Misu segera menemui Kang Il. Setelah cukup lama berbasa-basi, Misu akhirnya memberitahu alasannya menemui Kang Il. Tapi Kang Il langsung menolaknya. Hei, ya, suami macam apa yang tak marah saat istrinya hampir mati? Jika kamu berani mencoba menyalahkannya, aku tidak akan membiarkanmu. Sepertinya kecantikan tak selalu berhasil. Karena cara itu gagal, Misu harus menggunakan cara lain. Dia akan mendekati Kang Il dan membuatnya jatuh cinta padanya. Emsu pun mencoba belajar makeup. Sebenarnya dia cantik, tapi saat ini dia tampak aneh. Ha-Yun pun menertawakannya. Bahkan anjing di pinggir jalan akan menertawakannya. Pria mana yang akan jatuh cinta padanya? Saat Kang Il sedang membantu menangkap ayam di jalan, Misu menyapa Kang Il dengan ramah. Tapi Kang Il menatapnya tak suka. Dia bahkan menyuruh Misu menjauhinya. Lalu memberitahu Misu sekali lagi bahwa dia tidak akan menuntut Tuan Kim. Akankah Misu menyerah begitu saja? Tentu saja tidak. Tanpa ragu, dia memberitahu Kang Il bahwa dia menemui Kang Il karena alasan lain. Aku tahu agak kasar membuat permintaan seperti itu. Aku juga merasa malu. Jadi apa maumu? Apa kau mau jadi pacarku? Siapa yang akan menolak wanita cantik? Tapi Kang Il tidak hanya menolaknya. Dia bahkan ingin memukul Misu. Misu gagal lagi. Dia pun memikirkan cara lain. Itulah adegan pembuka. Dia berpura-pura bunuh diri, tapi kakinya terpeleset. Dia hampir saja mati. Untungnya, Kang Il segera menangkapnya. Misu pun selamat. Tapi Kang Il melaporkan Misu ke polisi. Misu pun didenda 2 juta won. Tapi dia tak mau membayar denda sebesar itu. Dia pun menawarnya, seperti sedang berbelanja. Tidak bisakah Anda memberi diskon? Apa Anda pikir Anda sedang membeli baju di Dongdaemun? Diskon apa maksudmu? Tolong. Bisakah Anda memberi diskon? Kali ini, Misu melihat poster di kantor polisi. Dia pun memutuskan menjadi sukarelawan untuk membayar denda. Dia juga mengajak Ha-Yun menjadi sukarelawan. Di antara para sukarelawan, mereka berdua adalah yang paling cerdas. Sebelum sempat beradaptasi dengan tim sukarelawan, mereka langsung menerima tugas. Seorang pria mabuk berdiri di atas gedung, sambil menuntut uangnya kembali.
Kang Il dengan ramah menasihati pria itu. Tapi pria itu tak mendengarkannya. Dia bahkan mengancam akan melompat dari gedung. Karena tak sabar, Kang Il berbalik, lalu memeluk pria itu dan melompat bersamanya. Pernahkah Anda melihat petugas pemadam kebakaran seperti itu? Menghadapi seorang pemabuk yang ingin melompat dari gedung. Bukannya membujuk dengan lembut, dia malah melompat bersama pemabuk itu. Untungnya, sudah ada matras di bawah, sehingga Kang Il dan pria itu tidak terluka. Malamnya, Kapten mengadakan pesta penyambutan Misu dan Hayun. Di sana, Misu menyatakan cintanya pada Kang Il. Para petugas pun bertepuk tangan. Setelah makan malam, Misu sengaja memisahkan diri dengan petugas lain, karena ingin minum berdua dengan Kang Il. Tapi Kang Il menolaknya lagi. Misu pun pergi meninggalkannya. Tapi tiba-tiba, dia pingsan. Kang Il pun panik dan segera menggendongnya. Di tengah jalan, Misu sadar. Lalu bersikeras ingin minum berdua dengan Kang Il. Keduanya pun minum di sebuah warung. Tiba-tiba, Kang Il pergi ke meja sebelah, lalu memegang bangku itu dan tak mau melepaskannya. Pria di meja sebelah pun marah. Dia meninju Kang Il hingga jatuh. Tapi Kang Il masih memegang erat bangku itu. Melihat itu, Misu tidak tahan. Dia melawan ketiga orang itu sendirian, bahkan melompat ke punggung pria itu, lalu menggigit telinganya. Misu dan Kang Il pun dibawa ke kantor polisi. Tapi Kang Il masih memegang erat bangku itu, meskipun sudah dibujuk. Sementara itu, pria yang digigit telinganya datang dengan surat medis. Dia bersikeras menjebloskan Misu ke penjara. Sementara Kang Il masih mabuk. Misu dan pria itu terus berdebat, ditambah rekan setim Kang Il. Kantor polisi pun menjadi semakin kacau. Untungnya, Kapten datang tepat waktu. Tapi Misu belum berdamai dengan pria itu. Jadi, dia tidak bisa pergi. Jadi, Kapten hanya bisa mengeluarkan Kang Il. Sementara itu, Kang Il masih terus memegang bangku itu. Ternyata, Kang Il sudah menikah. Dia telah berjanji pada istrinya untuk membelikannya bangku semacam itu. Tapi sebelum dia bisa membeli bangku itu, istrinya meninggal. Saat istrinya meninggal, Kang Il sedang bertugas. Saat menerima telepon darurat dari istrinya, Kang Il sedang bertugas. Jadi, dia tidak bisa pergi. Dan sesampainya di rumah sakit, istrinya telah meninggal. Dia pun menyalahkan dirinya atas kematian istrinya. Jadi, dia bekerja sangat keras, seperti ingin menebus kesalahannya dengan cara itu. Esoknya, setelah bangun, dia teringat dengan Misu. Setibanya di kantor polisi, dia melihat pria dan kedua wanita itu dikurung, sedangkan Misu sedang makan dengan polisi. Di perjalanan pulang, Misu melihat foto seorang wanita di mobil Kang Il. Setelah mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Kang Il, Misu dengan cepat menebak wanita itu sudah meninggal. Meskipun Kang Il sudah menikah, Misu tetap menyukai Kang Il. Kamu masih muda, cantik, dan memiliki masa depan yang cerah. Mengapa kamu menyukai pria sepertiku? Itu dia. Aku masih muda, cantik, dan memiliki masa depan yang cerah. Tapi mengapa kamu menolakku? Ah, sialan. Misu tidak menyerah mengejar Kang Il. Dia bahkan memberitahu Kang Il ketika ibunya meninggal. Dia juga sangat sedih. Dia merasa bahwa hal-hal yang dulunya sangat penting menjadi tidak penting lagi. Tapi hidup terus berjalan. Mereka yang pergi telah pergi, dan yang masih hidup harus terus hidup. Kang Il tersentuh oleh kata-kata Misu. Tapi setelah itu, Misu dihubungi oleh ibunya. Ternyata, Misu hanya mengarang cerita. Kang Il pun langsung mengusir Misu dari mobilnya dan mengabaikan Misu yang marah di belakang. Kali ini, pemadam kebakaran sedang memperbaiki ruang pendingin pabrik. Awalnya, Kang Il dan Misu tidak harus masuk, tapi rekan setim Kang Il terluka. Kang Il pun membawa Misu untuk menolong rekannya. Setelah selesai, tim keluar tanpa melihat Misu yang pingsan. Di perjalanan pulang, Kang Il merasa aneh. Biasanya, Misu selalu mengganggunya. Dia pun menyadari Misu tidak ada di mobil. Karena khawatir, Kang Il segera kembali ke pabrik, menuju ruang pendingin. Misu masih pingsan. Saat hendak membawa Misu keluar, pintu ruang pendingin tiba-tiba terkunci. Sinyal ponsel juga hilang. Keduanya pun terjebak di ruang pendingin yang tertutup rapat. Setelah sadar, Misu mengajak Kang Il berolahraga agar tak kedinginan. Tapi tak lama, mereka mulai membeku. Di saat kritis ini, Misu bertanya pada Kang Il, apakah Kang Il menyukainya? Untuk menenangkan Misu, Kang Il menjawab ya. Tapi Misu tidak bisa bertahan dan pingsan. Kang Il melepas pakaian mereka,
lalu memeluk Misu dengan erat agar tetap hangat. Saat kapten dan petugas lain tiba, keduanya sudah pingsan. Kang Il pun seakan menjadi pahlawan bagi Misu. Setelah kejadian hidup dan mati bersama di ruang pendingin itu, Misu menjadi benar-benar menyukai Kang Il. Tapi dia sangat galak dan pemarah. Dia keras kepala, tidak sopan, dan sikapnya sangat dingin. Tapi wajahnya, tentu saja dia tampan. Kalau gitu, tidak masalah. Ya, kan? Ya, dong. Kang Il pun perlahan mulai luluh. Hidupnya terus berjalan. Misu juga selalu berada di dekat Kang Il. Kang Il masih agak cuek padanya. Tapi ketika Misu pingsan, dia akan menggendong dan membawa Misu ke dokter. Kali ini, Misu ingin pergi ke pantai. Kang Il tampak tak suka, tapi dia tetap membawanya ke pantai. Misu memberitahu Kang Il, dulu, karena keluarganya miskin, ayahnya tidak mampu berobat ke dokter, dan akhirnya meninggal. Jadi, setelah dewasa, dia ingin menjadi dokter, agar tak ada lagi orang seperti ayahnya. Sementara itu, karena mabuk, Kang Il berhalusinasi bahwa Misu adalah istrinya. Kang Il pun menangis, sambil terus meminta maaf. Misu menatapnya dengan tenang. Pria yang penuh kasih sayang. Bagaimana mungkin dia tidak mencintainya? Setelah bermalam bersama, keduanya semakin tertarik satu sama lain, dan akhirnya berpacaran. Sementara itu, pasien yang salah didiagnosis oleh Misu didiagnosis mati otak. Misu tak punya banyak waktu. Dia harus meyakinkan Kang Il untuk menuntut Tuan Kim. Tapi Kang Il tak mau melakukan itu. Dia justru menyuruh Misu meminta maaf pada Tuan Kim. Aku juga ingin meminta maaf atas kesalahanku. Tapi jika aku mengakuinya, aku tidak akan bisa menjadi dokter lagi. Kalau begitu, minta maaf saja. Kalau aku tidak mau, aku tidak bisa hidup bersama orang seperti itu. Misu tak bisa berkata apa-apa lagi. Esoknya, Misu mendapati Tuan Kim gantung diri. Misu tak bisa membiarkannya mati. Hayun pun menghentikannya. Tapi untungnya, Mi Hasil Su berhasil menyelamatkan Tuan Kim. Hanya orang yang pernah mengalami kematian yang tahu betapa berharganya hidup. Meski Tuan Kim sudah mencabut gugatannya, dia tak akan pernah bisa memaafkan Misu. Saya sudah mendengarnya, bahwa Andalah yang menyelamatkan saya. Setelah selamat dari kematian, saya baru menyadari bahwa hidup adalah kebahagiaan. Kalau saja istriku juga punya kesempatan itu, aku tidak akan pernah memaafkanmu sampai aku mati. Kapanpun aku memikirkan istriku, aku akan selalu membencimu. Karena Misu yang memulainya, maka Misu jugalah yang harus mengakhirinya. Tuan Kim ingin Misu yang mematikan perangkat medis istrinya. Setelah sekian lama, barulah Misu memahami nilai kehidupan. Tapi semuanya tidak dapat diubah. Dia tak bisa berbuat apa-apa selain menangis dan meminta maaf. Tak ada yang bisa dia lakukan. Malamnya, petugas pemadam kebakaran menerima tugas. Ada kecelakaan mobil di rel kereta api. Seorang gadis terluka parah. Hampir tak ada kesempatan bertahan hidup, karena kru kereta api tak bisa dihubungi. Ditambah lagi, mobil di sebelah yang meledak. Semua orang hampir menyerah pada gadis itu. Tapi tiba-tiba, gadis itu meminta Kang Il menyelamatkannya. Kang Il tak tega melihat gadis itu. Dia pun mencoba sekuat tenaga, tapi mobilnya tak bergerak sama sekali. Sementara kereta akan segera datang. Kapten dan petugas lain pun segera membantu. Dan akhirnya, gadis itu berhasil diselamatkan. Kang Il bertanya pada Misu, apakah dia bisa menyelamatkan gadis itu. Tapi Misu tak bisa memberikan jawaban pasti. Jantung gadis itu pun berhenti berdetak. Kang Il merasa bersalah. Misu berkata, itu bukan salah Kang Il. Tapi Kang Il tetap menyalahkan dirinya sendiri. Misu pun lelah menghadapinya. Tapi Kang Il malah mengusulkan agar mereka putus. Kita putus saja. Kalau kau lelah, kita akhiri saja. Jangan hidup menderita. Baiklah, kalau begitu.
Dari awal, aku tahu ini akan sangat melelahkan. Tapi kupikir karena kita sudah memulainya, tak ada salahnya mencoba. Tapi ternyata sangat melelahkan. Kita putus saja. Mereka pun putus. Kali ini, saat Misu dan Hayun sedang berbicara, Misu pingsan lagi. Mereka pun pergi ke rumah sakit. Ternyata, Misu mengidap tumor otak, tapi kondisinya tidak memburuk. Dia hanya perlu menjalani operasi untuk menghilangkannya. Beberapa waktu berlalu, Misu menemui Kang Il. Keduanya pergi ke gereja. Misu meminta Kang Il berbalik, lalu mengatakan bahwa dia mencintai Kang Il. Sebelum sempat memikirkan perasaannya, pemadam kebakaran menerima tugas baru. Sebuah pabrik runtuh. Seorang pekerja terjebak di reruntuhan. Situasinya sangat berbahaya. Keruntuhan kedua bisa terjadi kapan saja. Mereka harus bertindak cepat. Tapi kaki pekerja itu terjepit batu besar. Memindahkan batu besar kemungkinan akan menyebabkan keruntuhan. Mereka tidak menyelamatkan pekerja itu. Kapten pun mengutus Kang Il dan rekannya ke dalam untuk memasang kerangka penahan beban dan segera keluar. Tapi Kang Il tak tega melihat pekerja itu. Dia pun memutuskan untuk tinggal dan menyelamatkan pekerja itu. Setelah berusaha keras, pekerja itu berhasil lepas dari batu. Tapi puing-puingnya batu itu mulai runtuh. Kang Il dan pekerja itu pun terkubur di reruntuhan. Untungnya, tim tidak menyerah menyelamatkannya. Katanya, ketika orang dalam bahaya, mereka akan memikirkan orang yang paling mereka cintai. Dan saat ini, Kang Il hanya memikirkan Misu. Dia pun menyadari perasaannya. Setelah sadar, dia segera berlari menghampiri Misu. Sementara itu, Misu, yang akan menjalani operasi, mendengar berita tentang Kang Il. Meski Kang Il telah diselamatkan, Misu masih sangat khawatir. Dia tak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia keluar dari mobil dan berlari ke rumah sakit. Cinta dua arah. Mungkin seperti itulah cinta sejati. Saat ini, Misu dan Kang Il akhirnya menemukan cinta sejati mereka. Film pun berakhir. Meskipun mereka sempat berpisah, tapi pada akhirnya, mereka saling merindukan. Kang Il tampaknya baik-baik saja, tapi kematian istrinya membuat luka di hatinya. Sementara kesalahan diagnosis Misu secara tak langsung telah menghancurkan sebuah keluarga. Itu juga membuat dia terluka. Keduanya pun bertemu secara kebetulan. Sepanjang film, mereka tampaknya terus menyelamatkan orang. Tapi selalu ada orang yang tak bisa kita selamatkan. Terkadang, kita bahkan tak bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain? Luka yang tak terlihat jauh lebih membutuhkan perawatan daripada yang terlihat. Itu sebabnya, plester tak hanya ditempelkan pada luka, tapi juga di tempat yang tepat. Misu dan Kang Il seperti plester. Awalnya, mereka bersama bukan karena cinta, tapi untuk menebus kesalahan. Keduanya saling menebus kesalahan di masa lalu. Dan melalui itu, mereka akhirnya memahami arti cinta. Begitulah hidup. Meski lebih banyak pahit daripada manis, tetap ada harapan di mana-mana. Karena kita tak bisa menyelamatkan semua orang. Mengapa kita tidak mulai